Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas itu judulnya cara mencapai, agak panjang nih, kebenaran yang bebas nyinyiran. Ya, panjang ya. Cara mencapai kebenaran yang bebas nyinyiran. Ya, mungkin Anda menunggu saya ngomong apa gitu ya. Kok diem aja? Nah, teman-teman, yang tadi barusan saya lakukan tadi, itulah caranya. Apapun yang nanti saya katakan ke belakang ini, di mana saya berbicara, sangat berpotensi untuk menghasilkan dua hal. Yang pertama dukungan, yang kedua nyinyiran. Yang pertama persetujuan, yang kedua adalah ketidaksetujuan. Pro, kontra. Saya sering ditanya beberapa orang ya, Mas Harip itu kan sudah membagikan video ilmu-ilmu yang seharusnya bisa dijual, dibagikan gratis gitu loh. Kenapa ya masih ada orang yang ngasih jempol ke bawah di YouTube katanya? Sampai kapanpun pasti ada. Karena apa? Satu-satunya cara apa yang kita pahami itu tidak akan mendapatkan penolakan, tidak akan mendapatkan nyinyiran, tidak akan mendapatkan kontra. Caranya cuma satu, diam. Hening. Nah, tapi itu tidak cukup dengan itu. Mengapa? Karena ketika saya tadi diam, ya walaupun hanya berapa detik, diamnya saya videokan, saya rekam, lalu saya bagikan ke ruang publik, setting publik sehingga Anda semua bisa lihat. Itu tetap akan menghasilkan pro kontra, nyinyiran, dukungan, dan sebagainya. Jadi sebetulnya cara untuk mencapai kebenaran yang bebas dari nyinyiran itu pertama adalah nggak usah ngomong. Yang kedua, jangan pernah ungkapkan itu ke ruang publik, ke orang lain. Karena ketika Anda melempar itu ke orang lain, ya, Anda punya satu ide, Anda posting di status, Anda setting publik, atau orang lain bisa baca. Disitulah maka Anda akan mengalami ini. Selalu ada yang tidak setuju, selalu ada yang setuju, dan sebagainya. Sehingga akhirnya saya mengerti ada beberapa anjuran untuk mereka yang pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual. Dilarang untuk menceritakan itu ke orang lain. Kenapa? Karena kalau diceritakan pasti jadi kontroversi. Jadi memang sebaiknya pengalaman spiritual itu diceritakan sendiri. Bukan diceritakan sendiri. Disimpan sendiri. Pasti benarnya. Kenapa? Nggak ada yang menyalahkan. Ada yang menyalahkan itu kalau ada orang lain yang tahu. Tapi kan tidak bisa dikonfirmasi. Ya, kan kita bicaranya tentang bagaimana bebas nyinyiran. Bukan masalah tentang benar itu bagaimana. Misalkan Anda meyakini bahwa 1 tambah 1 itu tidak 2. Asal tidak diungkapkan ke publik, itu benar loh. Minimal tidak ada yang nyalain lah. Mungkin nggak benar, tapi benar subjektif. Tapi tidak ada yang nyalain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada saat sesuatu itu berada dalam hening, ya, hening atau diam, plus, ya, no observer. Tidak ada pengamat dan ada hening. Katakanlah Anda sendirian nih, ya.
dan tidak ada orang yang tahu, Anda tidak melempar apa yang Anda tahu pada publik, maka ini adalah satu kebenaran yang mutlak. Kalau istilah saya, inilah mutlak bagi Anda. Ketika sudah ada observer di sini, dalam hal ini adalah orang lain, entah satu, entah dua, entah tiga, entah empat, maka apapun yang ada dalam pikiran Anda, apapun gagasan Anda akan menjadi relatif. Dan relatif ini selalu dualitas. Yes atau no. Setuju atau tidak. Pro atau kontra dan sebagainya. Saya akhirnya jadi memahami bahwa untuk bisa lepas dari dunia dualitas, salah satunya kita adalah berusaha untuk berhenti menghakimi. Nah, salah satu cara untuk berhenti menghakimi adalah dengan kita diam, latihan tidak bicara dan sebagainya. Dan lebih ekstrim lagi, biasanya para orang-orang yang tercerahkan itu melengkapinya dengan menyendiri. Mereka berdiam di gua, mereka menyepi di bawah pohon, pokoknya tidak ada orang selain diri sendiri. Itu saja kadang masih ada penghakiman self-talk yang ada di dalam pikirannya sendiri. Kan diri kita ini kan sebenarnya kadang gaduh nih, ada yang ngobrol di dalam, yaitu sesama antara pemikiran kita sendiri. So, buat teman-teman ya yang mungkin bertanya tentang kenapa selalu ada jempol ke bawah, ya memang itulah dunia yang relatif. Selama kita berada di dunia relatif akan selalu demikian. Tapi ya begitulah, karena keperluannya adalah saya kan pengen mengajak orang lain untuk ikut mengeksplor dirinya, mengeksplor pemahamannya. Siapa tahu ide-ide saya, pengalaman saya bisa menumbuhkan sebuah kesadaran. Ya, saya lempar ke publik. Jadi, kalau kita sudah berbicara tentang nggak pedulilah orang lain mau kasih jempol ke atas, ke bawah, atau komen seperti apa, niatannya adalah bagaimana kita membagikan pengalaman. Maka sudah abaikan saja masalah jempol ke atas atau jempol ke bawah kalau menurut saya. Sama seperti di Facebook, kalau Anda tidak siap dengan resiko dunia yang relatif ini, settinglah semua postingan Anda ke dalam bentuk only me, hanya Anda saja yang lihat. Anda tidak perlu menyampaikannya kepada orang lain. Cuman ya itu, Anda tidak pernah bisa menjadi sebuah corong, karena mungkin ada orang-orang yang menemukan sebuah solusi, menemukan sebuah jalan pertumbuhan melalui ide-ide Anda, kayak gitu. Hanya itu mungkin yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.